Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, ketemu lagi dengan Rakluen. Hari ini saya dan Husni ada di warung kopi Opo Ono di Desa Mulyosari, Kecamatan Donomulyo, tepatnya di depan lapangan Bandung. Jadi konco-konco yang ada di kawasan Donomulyo pasti sudah sangat mengenal warung Opo Ono. Sekarang saya dengan Ibu Mami, pemilik warung kopi Opo Ono. Apa yang paling Ibu pikirkan terkait dengan PPKM, Bu? Yang saya pikirkan saat ini pengennya itu suasana pandemi cepat berakhir, karena PPKM itu bikin orang yang berjualan itu penghasilannya nggak tentu gitu. Warung kopi Opo Ono apa adanya gitu. Apa adanya. Jadi dari mana ide untuk menamakan warung kopi Opo Ono ini, Bu? Kalau ide nama warung kopi Opo Ono itu ide dari suami saya. Karena Pak, kita itu menyelaraskan kondisi anak-anak yang kesini kan nggak semuanya nggak semuanya bisa makan ini dan itu, jadi kita menyediakan menu yang standar aja yang bisa dijangkau oleh mereka. Menu yang sesuai dengan kantong anak muda pada umumnya gitu. Iya. Rata-rata setiap hari ketika PPKM ini berapa yang berkunjung ke sini, Bu? Kalau selama PPKM tuh kita ngelihatnya dari penghasilan ya. Kalau pengunjung kita nggak menghitung ada berapa orang. Iya. Tapi sebelum PPKM omset tuh lumayan sih. Iya. Ada yang bantu 2 orang, tapi selama PPKM saya istirahatkan karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Sebelum PPKM waktunya sampai jam berapa malam hari? Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, tidak sampai dini hari ya? Nggak sampai. Kan sering ada warung-warung kopi yang memang menyediakan waktu sampai dini hari Ya, atau karena 24 jam gitu lah. Kita sampai jam 12 sampai jam 11. Kalau jam 11 sudah nggak ada yang beli ya kita tutup, kita istirahat. Karena pagi juga sudah harus aktivitas lagi. Di sini free wifi juga ya? Iya, free. Nah, itu yang juga disukai oleh anak muda. Jadi ke warung kopi, ke kafe manapun memang selain nongkrong, ya memang sambil sambil ngelabang internet gitu ya. Iya. Penurunannya memang lumayan drastis ya selama PPKM. Lumayan banget. Lumayan banget, terasa pokoknya. Terus ada yang mungkin menggelisahkan Ibu terkait dengan PPKM, kan kita belum tahu akan sampai kapan. Iya, kalau gelisah sih tetap gelisah ya Mas, karena pendapatan juga turun total kan. Turun total, terus kadang kasihan yang bantu tuh saya kasih istirahat karena mereka itu masih pada sekolah. Ya, masih sekolah SMA, jadi kita rapat mereka untuk kerja di sini. Itu ide dari suami, karena suami dulu waktu belum jadi TNI dia sekolah sambil kerja. Sekolah sambil kerja, jadi dari latar belakang itu akhirnya terpikir untuk merekrut anak-anak sekolah. Iya. Jadi waktu untuk mereka bekerja sampai jam berapa, Ibu? Mereka masuk jam 5 sampai jam 11 malam, paling malam ya jam setengah 12 udah pulang. Ya, tapi mereka kalau ada pekerjaan sekolah bisa dibawa ke sini, pas longgar saya suruh mereka ngerjakan. Tetap harus mengikuti jadwal yang ada di sini sampai maksimum jam 12 malam gitu ya. Ada keluhan-keluhan mungkin karena mereka besoknya harus sekolah, atau mereka sebenarnya memang sudah siap untuk menjalankan itu? Kebetulan anak-anak masuknya sekolah siang. Oh, siang. Jadi sore bisa kerja. Sore bisa kerja, terus paginya masuknya jam berapa biasanya? Pagi saya sendiri. Sendirian ya? Saya sendiri, habis ngurus suami saya buka minimal jam 11 baru buka. Pegawai yang anak sekolah paginya masih bisa istilahnya ngelapar untuk menambah jam tidur gitu. Iya, yang penting mereka tetap bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Yang utama buat saya, karena mereka kan pendidikan lebih utama. Pokoknya kalau ada waktu longgar, ada kerjaan sekolahan, saya suruh ngerjakan aja, nggak apa-apa. Keseimbangan antara sekolah dan bekerja juga harus diperhatikan. Iya, karena ingat suami waktu belum jadi TNI kan ya kayak gitu kayak anak-anak. Tapi ada jaminan mereka setelah PPKM diajak kembali ke sini, Bu? Insya Allah kalau habis PPKM mungkin warung juga sudah normal. Sudah normal, dan siswa-siswa itu yang dipanggil kembali. Iya, dipanggil kembali. Jadi sudah ada jaminan semacam janji gitu. Sudah. Alhamdulillah, barangkali itu bisa menenangkan mereka. Iya.
Lumayan nggih penghasilan mereka nggih. Penghasilan saya gaji mereka itu harian. Oh iya. Ya, karena kalau saya gaji bulanan terbentur dengan bulanan lainnya. Iya. Jadi saya pesan ke mereka, kalau memang uang kamu nggak pengen habis, kamu beli tempat khusus untuk kamu masukkan atau kamu tinggal di warung sini khusus ada kotak sendiri. Saya bilang gitu. Perempuan dua-duanya Ibu? Dua-duanya perempuan kelas 2 SMA. Oh iya. Iya. Berdirinya kapan ya? Tadi belum diceritakan. Berdirinya jalan 1,5 tahun ini. Oh, berarti belum lama gitu. Iya, dulu sebelum buka warung kita ada buka wahana di ujung sana. Wahana apa Ibu? Mainan ini kereta sama rumah balon. Oh, yang di sebelah ini. Iya, ini punya kita juga. Kereta yang di depan itu. Iya, itu punya kita. Nah, terus ini di tempat ini juga sewa gitu? Sewa ini dikasih batasan 10 meter, sewanya 5 tahun harus 1 kali bayar 15 juta. 15 juta Iya, untuk 15 5 juta. tahun. 5 tahun. Belum tahu akan seperti apa warung. Iya. Ibu sudah harus ini harus menyiapkan semua. menaruhkan semuanya Iya. itu 15 Makanya juta. kadang kalau kita mau istirahat tuh sayang gitu loh. Iya, Karena ya iya. sewanya itu. Pada awal-awal warung ini berdiri mungkin ada sempat perasaan deg-degan. Ada. Kenapa? Investasinya sudah 15 juta. Iya, sudah 15 juta. Terus kita istilahnya orang Jawa bilang tuh mau babat alas itu cari pelanggan tuh masih susah gitu. Iya, iya, masih iya. susah. Investasi 15 juta itu baru untuk sewa, belum untuk peralatan dan lain-lain. belum. Jadi total pada awal membuka warung itu habis berapa? Ibu? Kalau untuk sewa 15, kalau untuk bangunannya saja ini habis 12 juta, belum yang kayak kursi kayak ini. Kalau 30 habis. 30-an. 30-an habis. 30-an dalam waktu 1,5 tahun ini 1,5 tahun. sudah berapa persen Ibu kembali kira-kira? Nggak ngitung ya. Atau sudah kembali? belum. Ya. Karena Tapi- kondisi kayak gini. Ya, tapi insya Allah ya ada optimisme untuk bisa kembali iya, nantinya. iya, nggih. ada. Pokoknya Mel- dijalanin aja. Ya, melihat dari pelanggan yang datang gitu. Kalau pelanggan malah kalau asli pemuda sini nggak ada. Dari mana mereka? Dari Wonosari, Oh. Wates, Arjowinangun, Dari malah Kalipari? saja. Kalipare 1-2. Benar-benar pertaruhan yang Ya, luar semuanya biasa nggih. bertarung dengan hidup. Ya, tapi harus nekat nggih kalau Iya, tidak begitu. kalau nggak nekat nggak ini Pak. Iya, iya. Kalau kita hanya mikir, waduh nanti bagaimana kembali dan lain-lain, mungkin nggak akan bekerja. Nggak nggih. akan bekerja. Kalau takut dengan bayang-bayang kita nggak Iya, akan pernah iya. maju. Nggih, itu hal yang terpenting yang Ibu Iya. pegang sehingga sampai hari ini masih tetap bisa berdiri seperti ini. Alhamdulillah, pokoknya ditelateni mawon. Nggih, masalah konsep ini penataan Konsep ini- tempat ini. Suami semua. Saya nggak bisa konsep apa-apa. Nggih, nggih. Suami semua. Iya. Masih berantakan ini, masih perlu pembenahan. Tapi sudah lumayan kok Bu. Sudah, Tadi ya. saya paling nyaman ada di sana. Iya. Jadi seperti Anak-anak juga di situ, Pak. Iya, seperti ada di rumah gedek gitu Iya, ya. ada seninya tersendiri. Adem gitu rasanya di sana. Mau dibikin sekat, anak-anak nggak mau. Iya, Enak kesannya kayak malah gini, jadi kurang iya, luas. Kayak orang sembunyi bilang Iya. gitu. Terus tidak bisa Leluasa. bersama-sama Iya. leluasa untuk ngobrol kan akhirnya Iya. kalau ada sekat. Iya. Ya, ya. Jadi yang suka lesehan di dalam Iya, boleh. silakan, di luar juga Yang suka silakan. nongkrong di situ boleh, dikasih busana juga boleh. Iya. Jadi bebas ya. Bebas. Cuma ini kalau hujan mau dikasih atap sampai ujung jalan udah nggak bisa karena dari kontrak sewa itu kita tidak boleh membangun lebih dari batas. Oh iya. Menu-menu yang ada di sini memang semua ada nggak Bu? Ada. Lalapan belut, lalapan Ada. lele, lalapan tempe tahu, lalapan ayam, ayam geprek, lalapan rempelo ati dan beberapa Iya. macam minuman gitu. Iya, Semuanya siap. semua siap. Terus dari sekian menu yang ada ini yang paling disukai oleh pengunjung, Pengunjung itu kebanyakan ayam geprek sama lalap. melayani pemesanan paket besar gitu. Ada. Ada. Kalau 2 minggu sekali rutin untuk panti asuhan Kalipakem. Kadang ada acara di kantor suami atau Oh, di gitu. balai desa itu ada. Jadi linknya bisa kemana-mana yang Iya. Ya, alhamdulillah. Bisa. Terus ada rencana apa itu penambahan menu-menu? Untuk saat ini belum dulu, nunggu PPKM berakhir dulu. Iya. Minumannya yang paling difavoritkan? Anak-anak ya Joshua, Oh, Joshua iya, gitu. Joshua, anak muda Joshua gitu aja.
Kopi paling juga ya. Kopi. Oh ya, masalah persaingan di mana-mana bertebaran ya, pemilik warung, kafe dan lain-lain. Yang membuat Ibu yakin bahwa warung kopi Opoana ini akan eksis itu apa? Gimana ya, kalau saya sama suami prinsip memang sekarang persaingan banyak ya, hampir semua itu mayoritas jualan makanan, kopi, apa segala. Cuma saya prinsipnya yang penting kita berusaha, rezeki sudah ada yang ngatur, kita aja. Jadi nggak usah ngiri dengan warung, oh sana rame, sini sepi, kita sepi. Enggak, saya enggak. Saya udah pokoknya wallahualam. Sama seperti di pasar ya Bu, banyak sekali pedagang yang jualannya sama, sayur apa, sayur sama, cabai dan lain, tapi semuanya bisa eksis. Bisa ya, bisa eksis. Rezeki kan sudah dibagi sendiri. Dan yang penting juga bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Amin. Ada diskon-diskon tertentu yang ditawarkan kepada pengunjung mungkin? Kalau diskon sementara ini sih enggak sih Mas, cuma kadang kalau pas minum, ada juga pernah ngalamin anak yang lapar tapi pengen ngopi, nggak ada uang lebih, saya kasih. Pernah ya? Pernah, berapa kali pernah. Oh, iya. Terus saya kasih tahu kalau kamu kesini sewaktu-waktu lapar, biarpun kamu nggak bawa uang sekalipun, ibu kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Karena itu memang sudah apa ya, sudah pedoman saya dengan suami. Jangan menilai seseorang dari uang. Kalau ada yang membutuhkan, kita bisa, kita bantu. Ya, kalau sekedar memberi kepada satu dua orang yang tidak tentu waktunya itu kan tidak akan merugikan. Merugikan, ya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan untuk membuka rezeki yang lain. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya, sementara ini kita juga berusaha, saya sama suami setiap Kamis malam Jumat juga ngasih untuk yayasan. Nanti kita kan telepon sana dulu, ada berapa anak, kadang kan sudah ada anak yang besar, udah ada yang kerja gitu, jadi sisanya berapa ya kita bikinkan. Kita nggak menilai untung atau tidaknya, tapi memang sudah jadi niat saya dengan suami setiap malam Jumat mengasih ke panti asuhan, minimal paling sedikit 50-55. Nuwun sewu, walaupun seandainya nggih Bu, dalam sepekan itu mungkin omsetnya turun, kecil banget, akhirnya dana yang dipakai untuk memberi kepada yayasan itu nggak ada gitu. Nggak ada misalnya. Alhamdulillah, mungkin sudah jadi niat kita ya, ada rezeki lain dari pihak suami. Oh iya. Rezeki lain. Jadi selalu ada jalan rezeki. Alhamdulillah ya. Selama ini masih ada. Masih ada. Ini pembelajaran yang luar biasa ya. Saya jadi apa ya? Jadi tersentuh lebih, banget. Kalau saya sama suami prinsipnya lebih baik kita yang kelaparan daripada kita lihat saudara yang lapar. Gitu, iya. Saya dapat ilmu kayak gini juga dapat dari suami. Luar biasa, mungkin suatu saat perlu Bapak dihadirkan di sini untuk ngobrol bareng lagi. Jadi saya ingin mendengar cerita dari beliau langsung suatu saat nanti. Insya Allah saya akan kembali kalau ke sini. Ingin ketemu Bapak mungkin bulan 9. Karena bulan depan hari Senin berangkat pendidikan. Kemana Ibu? Ke Jember 1 bulan. 1 bulan pendidikan. Bintara. Ya, 1 bulan di sana. Setelah itu baru bisa kembali ke mudah-mudahan lancar pendidikannya Ibu, dan warung ini juga tetap lancar. Amin. Agar selain bisa tetap berkembang, bisa juga tetap melanjutkan misi kemanusiaannya sudah disebutkan tadi. Mendung di langit tampaknya semakin tebal, sebentar lagi mungkin turun hujan. Nah, menghadapi cuaca Ibu, mumpung ada hubungannya dengan kondisi saat ini. Pernah kan dalam kondisi hujan deras begitu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk itu? Pernah Mas, kalau hujan deras gitu otomatis kan nggak ada pelanggan ya. Ya udah kita tutup aja. Tutup saja. Iya, kita tutup. Kalau nunggu sampai hujan reda, biasanya orang kalau sudah hujan mau keluar juga males gitu. Dan mungkin kesempatan kita juga untuk istirahat. Iya, berarti diikhlaskan. Itu isyarat dari Tuhan untuk kita istirahat gitu. Pernah juga kita sama sekali nggak pegang uang pun juga pernah merasakan. Gitu ya. Kalau nggak gitu pas suami pulang kerja nanti ketemu orang yang gangguan mental gitu ya. Uang itu digunakan untuk belikan sarung, makanan, dimandiin. Ada di TikToknya itu banyak suami saya. TikTok suami namanya apa Ibu? Namanya Eko Susilo. Oh, saya salut banget. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi sukses untuk warung kopi Opoana ini dan semua program
yang sudah dirancang Ibu atau sudah dilaksanakan Amin. dan yang akan dilaksanakan ke depan. Amin. Ketemu lagi lain waktu nggih. Sekali lagi matur suwun. Nggih, sami-sami. Ya, konco-konco, demikian obrolan saya dengan Ibu Mami. Sudah banyak pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari obrolan tadi. Mudah-mudahan bermakna. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.